Kalau secara ekonomi itu Bu. Yang katanya nanti plasma, apakah perusahaan sudah melakukan plasma atau belum, juga belum ada evaluasi yang bagus. Lalu apakah plasma juga nanti petani bisa transfer ikutnya, jangan sampai nanti plasmanya bagus jadi petani menjual akan jadi dapat sosial lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safrudin. Tapi ditahan dulu, Bu Intonisan dan juga Mas Kardi. Kita akan jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Dialog PWI mencari solusi. Mantan sektor. Iya, Mas. Ya, Anda tengah menyaksikan Dialog PWI mencari solusi yang terselenggara atas kerjasama PWI Kaltim bersama TVRI Stasiun Kalimantan Timur, membahas mengenai prospek sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur. Ada tantangan-tantangan tersendiri ternyata dalam sektor perkebunan ini, dan tadi juga sudah ada penelpon yang mencoba menjabarkan beberapa masalah. Dan Pak Safrudin, terima kasih. Saya ke Bu Ena, silakan langsung ditanggapi tadi Bu mengenai petani plasma, begitu ya. Apa yang sebenarnya bisa didapat mengenai kesejahteraan para petani plasma, juga mengingat petani plasma dan mereka yang juga memiliki tanggung jawab dengan perusahaan, begitu. Silakan Bu Etna. Jadi mengenai petani plasma ini sesuai dengan Permen nomor 26 tahun 2007, bahwa setiap perusahaan yang membangun kebun itu diwajibkan untuk membangun plasma 20%. Nah, dalam perjalanannya sebenarnya diawali dengan CPCL sebenarnya ini. CPCL di tingkat kabupaten, kemudian kabupaten itu di SK-kan oleh bupati, dibawa ke provinsi dan di SK-kan lagi oleh Dijenbun. Nah, sebenarnya di dalam aturan itu sangat jelas sekali bahwa plasma itu tidak boleh dijual, bahwa plasma itu harus dirawat dengan baik. Jadi aturan itu sebenarnya jelas, tapi di dalam perjalanannya itulah yang sering terjadi timbulnya konflik atau kepentingan-kepentingan dari yang bersangkutan yang mempunyai kebun itu. Yeah. Nah, perusahaan sebenarnya juga sudah membina dengan baik kebun-kebun ini, terutama kebun yang di 2007 ke atas, karena 2007 ke bawah itu aturan itu belum berlaku. Jadi kita menerapkan di Permen 26 tahun 2007 bahwa kewajiban plasma itu setiap perusahaan itu sudah kami pantau. Tentu dalam hal ini mungkin sudah karena 2007 artinya petani sudah merasakan atau menikmati hasilnya. Ini termasuk kesejahteraannya sendiri, mereka mendapatkan hal yang sama juga ya Bu ya. Baik. Evaluasinya sampai ke bawah sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Safrudin tadi, petani plasma sebenarnya ini? Kita ada namanya penilaian usaha perkebunan, itu kita lakukan untuk perusahaan-perusahaan. Kita sangat ketat sekali, terutama urusan plasma dan urusan lingkungan. Nah, apabila dia tidak melaksanakan plasma, itu otomatis nilainya akan jatuh. Jadi kelasnya itu ada yang disebut dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1, 2, dan 3 itu dia bisa masuk ke ISPO. Nah, ISPO ini adalah produk dari Indonesia Sustainable Palm Oil, sertifikat yang bisa digunakan untuk menjual CPO ke luar negeri. Nah, jadi mulai dari penilaian usaha perkebunan itu kita sudah membina sebenarnya ya, bagaimana plasmanya itu kalau dia tidak ada kita support supaya perusahaan itu cepat segera membangun plasmanya. Nah, masalah lingkungan juga ini sangat ketat sekali kami. Katanya juga luar negeri kaitannya dengan pembelian CPO tadi. Iya. Baik ya. Bung Intoniswan, silakan tanggapannya Bung Intoniswan ini. Iya Pak Safrudin ya. Kita melihat kebun ini benteng terakhir ya, benteng terakhir dari ekonominya Kaltim. Iya. Kita sudah menghitung, jurnalis juga menghitung Bu. Misalnya batu bara ya, kita punya 8,5 miliar ton ya. Kami hitung kalau produksi batu bara ini digenjot sampai 500 juta ton per tahun, berarti batu bara ini tinggal 15 tahun aja lagi. Dan perusahaan yang mau antri menaikkan produksi batu bara itu, satu perusahaan sampai 70 juta ton itu paling tidak sudah ada 5 perusahaan. Jadi kalau 8,5 miliar ton dibagi 500 juta berarti tinggal 15 tahun habis sudah batu bara, tinggal kebunnya ya. Nah, kebun ini seperti Pak Safrudin bilang memang harus serba terukur ya. Nah, urusan kebun ini kan adanya di kabupaten ya. Kita wartawan minta urusan kebun ini oleh bupati itu memang ditangani khusus ya, ditangani khusus oleh tim yang kuat ya, supaya tidak bermasalah seperti di Sumatera bakar-bakar kebun atau segala macam ya. Ini termasuk tumpang tindih lahan juga nih Bung Intoniswan. Tumpang tindih lahan itu memang harus diselesaikan dulu karena dulu tumpang tindih itu kan begini ya. Dulu belum ada menggunakan titik koordinat sebagian ya. Jadi kadang-kadang
izin itu sekian ribu hektar, kemudian batasnya anak sungai, namanya anak sungai ini. Pohon. Jadi memang harus di-update ya, menggunakan teknologi ya, teodolit sekarang yang lebih akurat daripada JPRSS kan. Ya, mudah-mudahan itu karena ini urusan bupati ya. Kepala daerahnya begitu ya, Bu? Ya, bupati lah yang menyelesaikan. Yang kedua adalah masalah luasan ya. Urusan izin ini kan HGU itu asalnya kan dari bupati ya, provinsi tidak itu. Seharusnya bupati itu juga menghitung berapa dari luas kabupatennya yang untuk kebun, berapa yang dicadangkan untuk masyarakat kan. Karena kalau kebun dikasih izin 30.000 hektar untuk 30 tahun ya juga dihitung kebutuhan lahan untuk masyarakat setempat untuk 30 tahun ke depan. Itu baru saya rasa ideal ya. Kemudian sawit rakyat ya, Bu. Mungkin saya jawab dulu Pak ya, mengenai plasma ini sebenarnya di dalam panitia B itu di BPN Pak ya, karena kami sudah ikut juga, itu sudah merupakan kewajiban apabila dia tidak menunjukkan 20%-nya itu HGU tidak akan dikeluarkan. Tidak akan dikeluarkan, buktinya itu tadi. Jadi karena keberpihakan ke plasma itulah yang kita kawal mulai dari pertanahan. Ada komitmen begitu ya, Pak? Ya. Baik. Ya. Silakan ditambahkan Pak Intoni. Ya, selanjutnya adalah tentang sawit rakyat ya. Sekarang sudah 100.000 hektar lebih ya, Bu. 120 ribuan lebih. Ya. 300 lebih Pak nih. Pak. 300.000 hektar. Tapi sekarang mereka itu kan punya ketergantungan dengan swasta ya, Pak. Nah, kita melihat itu ketergantungan itu harus dilepas supaya mereka itu bisa mandiri. Kalau belum bisa mandiri itu nanti saya berpikir Prusda yang masuk ke situ. Baik. Saya ke Tanah Bumbu di Kalsel, Pak. Itu sawit rakyatnya itu masih hitungan puluhan ribu hektar, belum ratusan. Mereka bisa bikin pabrik CPO sendiri, kemudian bikin pengolah karet sendiri. Tapi kita mau pingin Prusda Pemprov ini masuk ke kecamatan, ke kabupaten, masuk ke kecamatan bergandengan dengan rakyat yang punya kebun sawit. Sehingga nanti antara jarak kebun sawit dengan pabrik CPO itu tidak seperti sekarang ini yang terlampau jauh ya, yang merugikan petani ya. Karena makin lama sawitnya di jalan makin ini ya, Pak, makin turun harganya. Mungkin saya tambahkan Pak ya, penjualan TBS juga itu bisa jadi konflik. Kalau di Sumatera kan pabrik-pabrik yang tanpa kebun itu terjadi penjarahan Pak. Nah jadi itu kita juga meletakkan satu pabrik itu kita harus punya skala luasan berapa dengan pabrik tidak terlalu jauh begitu ya, Bu ya. Supaya penyakitnya di Sumatera jangan tertular ke Kalimantan. Baik. Karena TBS yang dijual itu kan kalau dibawa ke lain kan digiling sama pabrik, yang punyanya mana menunggu bawahnya. Baik ya. Nah, itu konflik juga Pak sering terjadi kalau di Sumatera. Iya. Tapi saya berpikir Bu, membuat petani sawit rakyat ini tergantung menjual produknya ke swasta itu juga tidak fair kan. Karena antrian truknya cukup panjang, kemudian makan waktu lama yang bikin kualitasnya turun. Tapi Prusda kan perusahaan legal kan, mungkin bisa dia masuk. Baik ya. Pak Soekardi sebenarnya sudah tidak sabar ini ingin memberikan tambahan. Pak Soekardi seperti apa permasalahan yang ada di masalah-masalah kualitas begitu, kemudian masalah lingkungan selalu dikait-kaitkan mengenai masalah kelapa sawit ini. Baik. Jadi begini, kita di Kalimantan Timur saat ini itu sudah ada 55 pabrik tandan buah segar. Kemudian sebentar lagi sambil mengurus izin sudah 10 lagi. Artinya nanti 65 TPS. Nah, kemudian yang untuk keperluan masyarakat itu ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan koperasi yang ada di misalnya di daerah Lojanan, kemudian di Sambuja. Nah, seperti itu dia akan membangun satu pabrik lagi. Itu khusus untuk kebun-kebun plasma yang untuk mengurangi ketergantungan tadi Pak. Jadi punya rakyat ini langsung nanti bekerja sama dengan perusahaan. Itu melalui koperasi, dikoordinir oleh koperasi. Kemudian kalau kita melihat yang kaitannya dengan kebun-kebun plasma tadi yang dipermasalahkan begini. Itu barangkali kurangnya sosialisasi
Sosialisasi. Terkait apa? Terkait pembagian dan sebagainya. Ya kan? Pembagian antara kebun yang inti dengan yang plasma. Jadi itu ada pola-pola, jadi pola rapid dan non rapid. Nah, nanti cara penghitungan saya pernah tanya, misalnya satu perusahaan gimana cara membagi hasilnya. Jadi itu nanti ngitungnya 10 45 45. Jadi 45 itu karena uangnya itu uang utang, untuk investasi itu kan utang. Jadi 45% itu nanti diambil oleh perusahaan, kemudian untuk apa? Untuk bayar bunga dan pinjaman dan bunganya. Kemudian yang 45 itu untuk biaya profesional, untuk mupo, untuk manen dan sebagainya. Nah, nanti yang 10 itu diberikan ke kelompok melalui transfer rekening. Nah, ini kapan ini lunas saya tanya? Itu sudah ada umur 4 tahun katanya, 4-5 tahun. Ini Pak mungkin 4 tahun lagi lunas. Artinya sekitar 9 tahun itu sudah lunas. Berarti semakin sejahtera lah. Mestinya begitu hitungannya kan. Apa sebabnya? Karena 10% ditambah 45% yang tadi untuk bayar bunga dan induk pinjaman tadi, pinjaman sudah lunas, dikembalikanlah ke petani. Nah, 45% untuk biaya operasional, untuk panen, untuk bawa ke pabrik, untuk semuanya itu nanti tergantung. Kalau tidak mupo atau mupoknya kurang, untuk pengendalian hamanya kurang, maka itu bisa berkurang. Jadi uang itu juga larinya ke. Baik. Ya, sebentar Pak Sukari, kita akan terima penelpon kembali. Selamat sore. Halo, selamat sore, TVRI. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Edwin di Samarinda. Silakan Pak Edwin. Terima kasih atas kesempatan. Yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Perkebunan dan PWI mencari solusi. Ya. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edwin. Baik, silakan bergabung kembali untuk pemirsa di rumah di layanan telepon yang kami sediakan di 0541 737 005, 0541 737 005. Dialog PW mencari solusi mengenai lika-liku sektor perkebunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini. Dan tadi sebenarnya Bu Etna kita mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sukardi, kemudian juga Bung Interniswan, ada masalah sosialisasi. Sebenarnya jangan sampai ada yang terputus begitu dari masyarakat, pemerintah, dan juga pengusaha. Sebentar Bu Etna, saya akan sapa penelpon kembali. Selamat sore. Halo, selamat sore. Dari Edwin, terputus Pak, mohon maaf. Ya, silakan Pak Edwin. Ya, saya ingin bertanya, ini mengenai program dari Bapak Gubernur. 2 juta ekor sapi di perkebunan kelapa sawit. Bagaimana ini sinkronisasinya program kerja ini dan solusinya bagaimana menurut Dinas Perkebunan? Baik. Untuk mensukseskan program Bapak Gubernur bagi kesejahteraan para petani dan oleh peternakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edwin. Bu Etna, silakan Bu Etna. Pak, saya menjawab dulu yang tadi disinggung oleh Pak Kardi masalah plasma yang ada di perusahaan. Karena perusahaan kan yang membangunkan kebun, itu di manajemen satu atap istilahnya. Kenapa di manajemen satu atap? Itu tujuannya adalah untuk memelihara ini Pak, tingkat kualitas daripada ini, dan untuk mengembalikan yang kredit tadi. Nah, jadi memang ada waktunya mereka akan lunas. Nah, setelah itulah petani akan memiliki. Nah, tapi di dalam perjalanan tadi ketidaktransparan perusahaan itulah yang sering terjadi mungkin di lapangan. Itu untuk jawaban yang kebun tadi bilang Pak Interniswan kan harus dia dilepas. Itu karena dia yang bangun kan, dari dulu bisa dilepas gitu aja Pak, dia ngutang itu. Ternyata seperti itu kejadiannya. Jadi manajemen satu atap. Nah, kemudian masalah 2 juta sapi, ini memang pernah kita pertemukan. Waktu itu Pak Gubernur ingin ketemu dengan owner, pemilik kebun sawit yang ada di Kaltim. Itu pernah kita lakukan di Jakarta di Hotel Pullman, tepatnya di tanggal 24 Februari nggak salah, sebulan yang lalu ya, bahwa sapi ini kan kalau di kami kan sawitnya, pakannya. Nah, peternakan kan sapinya. Nah, karena ada banyak perusahaan, Pak Gubernur sangat antusias sekali untuk perusahaan ini paling tidak menyukseskan apa yang beliau sudah janjikan dengan tingkat nasional waktu di Bukit Tinggi itulah. Beliau mengatakan bahwa 2 juta ini bisa terwujud di Kaltim.